Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Novitasari dengan NIM 22030204123 dari kelas pendidikan biologi C tahun 2022. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Hendrik Pandupaksi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut soal dan jawaban saya. Soal yang pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawaban saya yaitu, yang pertama, sebagai mahasiswa, saya dapat belajar dengan tekun dan berprestasi agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Saya juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan akademik seperti seminar, lomba, dan penelitian untuk meningkatkan kemampuan akademik saya. Yang kedua, saya dapat mengikuti berbagai kegiatan organisasi seperti UKM dan juga himpunan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan saya. Dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, saya dapat memimpin dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pengabdian masyarakat atau kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, sebagai mahasiswa, saya dapat meningkatkan kesadaran sosial terhadap berbagai masalah sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Saya dapat berpartisipasi di dalam program-program sosial yang sudah ada atau menciptakan program-program baru yang dapat membantu masyarakat. Selanjutnya, soal kedua. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. Yang A, apakah yang dimaksud dengan berdaulat itu? Jawaban saya, berdaulat adalah kemampuan suatu negara untuk mengendalikan wilayahnya dan mengambil keputusan secara independen tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam konteks berdaulat, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri, membuat undang-undang, mempertahankan keamanan, mengadakan hubungan internasional, dan mengambil keputusan penting lainnya. Soal B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawaban saya, pengakuan negara lain memiliki fungsi penting bagi suatu negara, baik dari segi politik maupun ekonomi. Secara politik, pengakuan ini dapat menandakan bahwa suatu negara dianggap sah dan berdaulat oleh negara-negara lain dalam komunitas internasional. Ini akan memungkinkan suatu negara untuk membangun hubungan diplomatik dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Selain itu, pengakuan negara lain juga dapat mempengaruhi keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional seperti PBB atau WTO, yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara tersebut. Pengakuan juga dapat mempengaruhi investasi, perdagangan, dan pariwisata ke suatu negara yang dapat membantu memperkuat perekonomian. Soal selanjutnya, nomor 3, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawaban saya, di suatu negara, konstitusi biasanya dibuat oleh badan legislatif atau konstituante yang terdiri dari perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum lainnya. Namun, cara pembentukan konstitusi dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, tergantung pada sistem pemerintahan dan aturan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, konstitusi dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, atau badan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai lembaga tinggi negara. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Dan apabila konstitusi sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka ada beberapa cara untuk memperbaikinya, yaitu yang pertama, amandemen konstitusi.
Amandemen konstitusi ini adalah proses perubahan konstitusi dengan cara menambah, menghapus, atau mengubah pasal-pasal di dalamnya. Prosedur amandemen di Indonesia diatur oleh pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada interpretasi konstitusi oleh pengadilan. Pengadilan dapat menginterpretasikan konstitusi untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang terakhir ada revisi konstitusi. Revisi konstitusi ini adalah proses penggantian konstitusi yang sudah ada dengan konstitusi baru. Revisi ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan cara mengadakan sidang bersama antara DPR dan DPD. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negaranya? Jawaban saya, konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara adalah konsep yang seimbang. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama pentingnya dan saling berkaitan. Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang diakui oleh negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan yang lainnya. Negara harus menjamin dan melindungi hak-hak tersebut untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan warga negaranya. Namun, selain hak, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, memilih pemimpin, dan yang lainnya. Kewajiban ini penting untuk membangun dan menjaga kesatuan serta kestabilan negara. Oleh karena itu, dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita harus memahami bahwa keduanya adalah konsep yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang dan bertanggung jawab untuk menciptakan negara yang lebih baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawaban saya yaitu, yang pertama, edukasi tentang hukum dan penegakan hukum sejak dini. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah dengan memberikan edukasi tentang hukum dan penegakan hukum sejak dini. Hal ini bisa dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang memuat materi tentang hukum dan juga sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum. Yang kedua, yaitu kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya penegakan hukum. Kampanye dan sosialisasi yang konsisten dan efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum. Kampanye dan sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial, televisi, radio, papan iklan, brosur, dan sebagainya. Yang terakhir, membangun kesadaran masyarakat melalui partisipasi aktif. Masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam proses penegakan hukum, seperti melaporkan tindakan kriminal atau membantu proses investigasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara aparat penegakan hukum dan masyarakat melalui program-program kemitraan atau penghargaan bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.